Pemirsa, dalam rangka Hartanas yang ke-58 ada yang unik di mana paguyuban Pataji Nusa Barong turut berpartisipasi dalam festival budaya tradisional ini. Seperti apa keunikan dan juga bagaimana kegiatan yang ada dalam festival ini? Berikut laporan selengkapnya. Untuk melestarikan kebudayaan tradisional Indonesia, para pegiat seni budaya atau paguyuban Tosanaji Nusa Barong turut berpartisipasi dalam peringatan Hari Tani Nasional atau Hartanas yang ke-58 yang digelar oleh Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI Jember. Dalam acara bertajuk Festival Budaya Tradisional tersebut, Pataji memamerkan sejumlah benda pusaka kuno seperti berbagai macam keris dan aksesoris lainnya yang terbuat dari bahan-bahan alam. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya generasi muda agar tidak melupakan sejarah bangsa Indonesia yang kaya. Apalagi di era modernisasi saat ini, eksistensi keberadaan benda pusaka kuno sudah mulai punah. Ya pemirsa, saat ini di samping kanan saya sudah ada Mas Gusti. Beliau merupakan perwakilan dari Pataji Nusa Barong. Halo Mas, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, dalam rangka Hartanas ke-58 ini kan Pataji Nusa Barong juga berpartisipasi dalam kegiatan ini. Nah, untuk eksistensinya sendiri bagaimana, Mas? Eksistensi Pataji Nusa Barong itu berkomitmen untuk mendukung seluruh pagelaran budaya di Jember pada khususnya pagelaran budaya di seluruh Indonesia pada umumnya. Kita juga ngirim kontingen pada waktu pameran-pameran di luar daerah dan kita juga berusaha untuk mengadakan kegiatan berupa pameran di Jember. Kemudian kalau untuk eksistensi di kerisnya sendiri bagaimana dalam kegiatan ini? Kalau eksistensi kita di budaya Tosanaji tidak hanya di keris saja, kita itu sangat eksis mulai tahun 2012. Terbentuk pertama kali tahun 2012. Meskipun tanpa ada dukungan dari pihak pemerintah, kita tetap eksis, kita pameran setiap tahun, kita selalu membantu memeriahkan setiap pagelaran budaya, dan kita akan selalu berusaha untuk nguri-nguri di budaya Tosanaji. Melalui filosofinya, kita akan membentuk generasi bangsa yang berkarakter. Kemudian untuk persiapannya sendiri dalam kegiatan ini bagaimana? Persiapannya seperti biasa karena di Pataji Nusa Barong itu merupakan lembaga, juga ada struktural, ada bagian peralatan termasuk Mas Agus yang di belakang itu bagian peralatan yang menyiapkan semuanya ini, Mas Irfan ini bagian kurator dan bagian benda pusakanya yang menata pusakanya di bagaimana, etalasenya bagaimana, dan kami hanya tinggal komando saja dan semuanya sudah ready. Jadi di pagelaran ini kita tidak hanya cukup memamerkan, tidak cukup membudayakan dengan fasilitas jual beli. Kita di sini juga ada sesi edukasi. Di sini ada tanya jawab seputar pusaka, ada buku panduan, ya mungkin 1-2 untuk bisa mengenal keris. Misalnya keris yang ini apa namanya? Untuk bisa mengenal keris itu terdiri dari 3, dapur, pamor, dan tangguh. Itu minimal. Kalau dapur itu bicara masalah bentuk. Dari bentuknya ini dengan ricikan yang seperti ini, loknya 9 ini biasa dinamakan sempono. Kemudian pamor itu motif yang ada warna putih, ini ngulit semongko yang filosofinya untuk mempererat dan mencari persahabatan. Dengan banyak sahabat kita bisa banyak rezeki. Kemudian tangguh adalah estimasi perkiraan pembuatan. Kalau ini diestimasikan Madura sepuh sejaman era Mojopahit. Demikian. Sehingga masyarakat nantinya bisa kenal dengan pusaka yang dimilikinya, tidak salah pada waktu memberikan nilai atau nama pada pusaka. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak takut kepada pusaka, karena seperti yang ditulis oleh Tom Pires dan Mahua, sekretarisnya Muhammad Cheng Ho, penjelajah bumi Asia, bahwasanya pada abad 16 semua orang warga Mojopahit menggunakan 3 pusaka. Jadi pada waktu itu tidak ada yang namanya takut terhadap pusaka. Klenik itu masalah lain, karena kami berkeyakinan bahwasanya kesaktian ada pada orangnya, bukan pada bendanya. Para pegiat budaya sangat mengapresiasi adanya kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka Hartanas yang ke-58 ini.
Sementara itu pemirsa, di samping kiri saya saat ini sudah ada Mas Rahmat. Beliau ini merupakan pelaku budaya. Halo Mas, Anda di sini sebagai pelaku budaya nih. Kegiatan yang dilakukan di sini nih apa Mas? Saya sebagai pelaku sekaligus pegiat budaya, ya minimal saya harus mengenal lah budaya-budaya kita. Entah itu keris, ataupun pencak silat, ataupun kuda lumping, supaya generasi di bawah kita itu tetap mengenal dengan kebudayaan di Nusantara ini. Kalau untuk Mas Rahmat sendiri nih, udah berapa lama sih Mas jadi pelaku budaya ini? Alhamdulillah kalau saya itu bisa terhitung bisa tergolong masih belajar. Kalau saya lebih condong ke keris. Jadi untuk mencintai keris ini mungkin kurang lebih saya masih baru belajar 5 tahun ini. Kemudian yang memotivasi Mas Rahmat sendiri ini apa sih? Ya saya cinta sama keris ini karena keris itu menurut saya keris adalah filosofi yang hidup. Jadi kita tahu tentang sejarah, tentang agama, tentang filosofi hidup. Ya itu aja. Ya, ini pertanyaan terakhir nih Mas. Harapan dan juga pesan mungkin kepada generasi muda. Ya untuk saya sendiri harapan dan pesan untuk generasi muda, ayolah kita ikut serta untuk melestarikan kebudayaan Nusantara ini. Baik, terima kasih Mas atas waktunya. Ya sama-sama Mbak Prima. Demikian tadi pemirsa informasi yang dapat kami berikan untuk Anda. Saya Prima Ervantari beserta tim liputan Jember 1 TV melaporkan.